bahwa takwa adalah ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sebenarnya menjadi kunci kemuliaan umat ini. Ketakwaan menjadikan jalan bagi kita untuk mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kemuliaan ini, ketinggian derajat ini pun bukan hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, tetapi juga di dalam kehidupan dunia ini. Maka kalau kita melihat bagaimana sejarah mencatat ketakwaan generasi-generasi terdahulu, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kemuliaan baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat. Karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang mempunyai ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka kalau kita melihat catatan sejarah, kalau hari ini kita sering menyebutkan nama-nama besar para sahabat Nabi, kemudian ulama-ulama yang hidup di masa-masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang mempunyai ketakwaan yang demikian sempurna sehingga baginda Nabi pun kemudian mengatakan mereka adalah generasi terbaik dalam kehidupan manusia. Baginda Nabi katakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya lagi, yaitu generasi tabi'in. Kemudian baginda Nabi mengatakan kembali, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Kalau kita sebut nama-nama mereka, ya, sahabat Nabi misalnya, mereka adalah orang-orang yang sejak usia muda, sejak usia katakanlah remaja, mereka sudah dibina dengan Islam, mereka sudah mendapatkan pendidikan syariat Islam yang kafah, ya. Maka lahirlah generasi-generasi yang berkualitas. Ali bin Abi Thalib misalnya, ya, usia 8 tahun, beliau memutuskan masuk Islam, kemudian tidak lama baginda Nabi mempercayakan kepada beliau posisi sebagai juru tulis beliau. Ya. Kemudian Arqam bin Abil Arqam, sahabat Nabi yang berusia 12 tahun, beliau serahkan rumahnya untuk menjadi tempat pembinaan dan pengkaderan para sabiqun al-awwalun, orang-orang yang telah masuk Islam terlebih dahulu, para sahabat Nabi yang telah masuk Islam lebih dulu. Usia 12 tahun. Zubair bin Awam, usia 15 tahun, sudah menjadi pengawal baginda Nabi yang sangat dipercaya. Usamah bin Zaid, usia 18 tahun, sudah menjadi panglima perang yang ditunjuk oleh baginda Nabi untuk menghadapi pasukan terkuat di dunia pada saat itu, yaitu pasukan Romawi. Ya. Orang-orang yang berusia 20 tahunan seperti sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Mus'ab bin Umair yang pada saat itu menjadi duta pertama yang diutus oleh baginda Nabi menjadi pendakwah Islam di Madinah untuk membuka ladang dakwah di kota Madinah. Mereka adalah usia-usia 20 tahun yang pada saat itu tentu bukan merupakan usia yang muda. Ya, mereka sudah termasuk sahabat-sahabat senior pada usia 20 tahunan. Lalu dilanjutkan dengan generasi-generasi berikutnya pada masa-masa tabi'in. Imam Bukhari, Imam Muslim, para ahli hadis yang hari ini hampir setiap hari kita sebut nama-nama mereka di dalam setiap taklim-taklim. Ya, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, ya, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan generasi yang tidak terlalu jauh dari kita, Muhammad Al-Fatih, yang pada tahun 1453 berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, yang pada saat itu tidak terbayangkan bisa ditaklukkan oleh tentara manapun. Lalu kemudian Muhammad Al-Fatih pada usia 21 tahun menjadi panglima perang yang berhasil menaklukkan Konstantinopel dan membebaskan kota yang merupakan ibu kota Bizantium, ibu kota Romawi Timur itu, dengan diislamkan oleh beliau yang kemudian hari ini kita kenal dengan kota Istanbul yang ada di Turki. Usia 21 tahun, menguasai 7 bahasa, hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ini seharusnya menjadi cermin bagi kita, ya, apa yang hari ini dikerjakan oleh anak-anak kita. Hari ini kalau kita bandingkan dengan generasi-generasi terdahulu, sungguh sedih kita seharusnya. Hari ini seorang anak muda berusia 15 tahun yang putus cinta, kemudian menyampaikan dan mengungkapkan kegalauannya, kesedihannya di sosial medianya, lalu kemudian
mendapatkan banyak penawaran, mendapatkan undangan interview di berbagai media televisi, di berbagai podcast-podcast terkenal yang disaksikan oleh jutaan manusia, yang sebagian besar diantaranya adalah anak-anak muda kita, lalu kemudian menjadi panutan bagi mereka, ya, menjadi panutan bagi anak-anak kita, karena dengan cara begitulah dia bisa mendapatkan uang besar. Sungguh ini bukan sesuatu yang baik, ya. Kemudian hari ini kita lihat media televisi meramaikan kedatangan seorang transgender yang kemudian dipuja-puja oleh jutaan masyarakat kita, diundang berbagai stasiun televisi, diundang oleh artis-artis terkenal menghiasi YouTube mereka. Ini gambaran bahwa generasi kita hari ini tidak sedang baik-baik saja. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana data, ya, bahwa berbagai tindak kriminalitas, berbagai tindak kemaksiatan justru banyak dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia belasan tahun. Begal-begal yang seringkali beroperasi di malam hari itu rata-rata adalah anak-anak usia SMP, SMA. Dan terungkap kemarin di Ponorogo, salah satu kabupaten atau kota kecil di Jawa Timur, ratusan anak-anak kita yang masih berusia SMP, SMA minta izin untuk dispensasi nikah di KUA setempat karena mereka telah hamil lebih dulu. Kemudian terbuka lebih lebar lagi data bahwa di Jawa Timur sepanjang tahun 2022 saja 80% yang mengajukan izin dispensasi menikah adalah anak-anak yang masih berusia SMP, SMA, dan itu disebabkan karena mereka telah hamil di luar nikah. Nauzubillah min dzalik. Dan tentu ini bukan merupakan data yang lengkap. Ini barulah puncak dari gunung es yang seharusnya menjadi cermin bahwa hari ini ada persoalan besar di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di generasi-generasi penerus kita. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang memuliakan. Islam adalah agama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun kalau hari ini kita bisa melihat situasi yang seperti ini, kondisi yang demikian buruk di tengah-tengah umat Islam, sebabnya adalah karena Islam tidak menjadi pandangan hidup secara kafah. Islam tidak menjadi aturan kehidupan di tengah-tengah kita. Aturan-aturan kehidupan yang sekuleristik, aturan-aturan kehidupan yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyebabkan anak-anak kita mengalami pergeseran dalam memandang cara hidup yang benar. Mereka banyak sekali terjebak dalam pola pandang dan pola pikir kehidupan yang sekuleristik, sehingga mereka menganggap bahwa berbagai hal yang sifatnya materialisme adalah sesuatu yang menunjukkan keberhasilan dan kesuksesan mereka. Ukuran kebahagiaan hanya mereka lihat dari keberhasilan secara fisik saja, secara materi, jabatan, popularitas, kekayaan. Hari ini dianggap oleh manusia sebagai ukuran kesuksesan. Padahal dalam pandangan Islam, ketakwaan itulah yang seharusnya menjadi standar kebahagiaan dan kesuksesan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, ya, di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ya. Kemudian baginda Nabi mengatakan inna wa yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpegang teguh, ya, kepada kitab ini, maksudnya kepada Al-Qur'anul Karim. Wa yad'u bihi akharin. Lalu Allah pasti akan menjatuhkan derajat suatu kaum. Allah pasti akan menghinakan derajat suatu kaum juga dengan kitab ini. Maksudnya adalah ketika kaum itu berlepas diri dari Al-Qur'anul Karim, mereka tidak menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai panduan kehidupan mereka. Maka kesimpulannya adalah bahwa perbedaan yang terjadi antara generasi terdahulu dengan generasi hari ini, bagaimana generasi terdahulu, pendahulu-pendahulu kita, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka begitu mulia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga karya-karya mereka hingga hari ini menjadi kasanah keilmuan yang luar biasa di tengah-tengah manusia, yang hampir setiap hari dibicarakan di majelis-majelis taklim di seluruh dunia, adalah karena mereka diatur berdasarkan syariat Islam yang kafah.
Mereka tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kalau kita melihat betapa buruknya generasi kita, betapa buruknya kualitas kehidupan masyarakat kita hari ini, tidak lepas adalah karena kita jauh dari aturan-aturan kehidupan yang bersumber dari zat yang maha benar, dari zat yang menciptakan seluruh alam semesta dan manusia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam yang kafah. Inilah yang sebenarnya menjadi penyebab dari berbagai kerusakan yang ada di tengah-tengah manusia. Allah katakan, "Zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhi'uhum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nyata kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Ini kemudian dijelaskan oleh para ulama tafsir, maksudnya adalah berbagai kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Liyudhi'uhum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian dari hasil perbuatan-perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat berbagai kerusakan hari ini, termasuk juga berbagai musibah yang sering kali menimpa kita, bisa jadi ini terjadi karena berbagai kemaksiatan, ya, berbagai perilaku yang jauh dari nilai-nilai Islam. Baginda Nabi mengatakan, idza dhahara zina war riba fi qaryah, jika perzinahan dan riba sudah nyata, sudah terang-terangan dilakukan di suatu negeri, baginda Nabi kemudian mengatakan, faqad ahallu bi anfusihim azaballah, sungguh mereka telah menghalalkan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka sendiri. Dan ini adalah satu kondisi yang seharusnya menjadi potret bagi kita, menjadi cermin bagi kita, bahwa hari ini kita ada di dalam situasi dan kondisi yang demikian menyedihkan karena kita jauh dari Islam. Maka sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah katakan, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjemput surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi ini. Uiddat lil muttaqin, yang hanya disediakan bagi mereka-mereka yang bertakwa, yang hanya disediakan bagi mereka-mereka yang punya ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, pada mereka-mereka yang tunduk kepada syariat Islam secara kafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.